Pendamaian melalui Kristus merupakan inti Injil yang membawa dosa dari keputusasaan kepada pengampunan dan pengharapan. Melalui salib, Tuhan memulihkan hubungan antara surga dan bumi, membenarkan orang berdosa, menguduskan kehidupan, dan menyingkapkan rancangan kekalnya. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah Sabat, dan topik kajian kita untuk pelajaran yang ke-9 ialah pendamaian dan harapan. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Tuhan menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita supaya dalam Dia kita diperbenar oleh Tuhan. Setelah menegaskan bahwa melalui salib, surga dan bumi telah diperdamaikan, Paulus membawa kita menyelami kesan nyata pendamaian itu dalam kehidupan seharian. Pendamaian ini bukan sekadar satu kebenaran teologi, tetapi kuasa yang mengubah hati, membentuk iman, dan menyalahkan harapan. Bagaimanakah rancangan Tuhan telah disediakan sejak kekekalan, dan apakah peranan kita dalam membawanya kepada orang lain? Kajian ini menelurusi kesan pendamaian daripada dibebaskan dari perbuatan jahat kepada bertekun dalam iman, daripada rancangan kekal Tuhan dan rahasia yang kini dinyatakan, hingga kepada kuasa Injil yang menyempurnakan dan memberi pengharapan sejati. Saya mulakan dengan topik yang pertama, didamaikan daripada perbuatan jahat. Dari Kolose 1 ayat 21 dan 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Hakikatnya jelas dan tidak dapat disangkal. Manusia hidup dalam kejahatan dan akibat dosa itu ialah kematian yang kekal. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu mengubah nasib ini, apatah lagi membayar harga keselamatan jiwa kita. Namun di tengah keputusasaan itu, kasih Tuhan tersingkap dengan indah. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, harga dosa telah dibayar sepenuhnya. Melalui iman, pertaubatan, dan pembaptisan, kita dibenarkan dan dipersembahkan tanpa celah di hadapan Tuhan. Selanjutnya, oleh karya Roh Kudus, hidup kita diubahkan sedikit demi sedikit, membentuk kita menjadi umat yang kudus dan baharu di dalam Kristus. Topik kajian yang kedua ialah jika kamu tetap dalam iman. Kolose 1 ayat 23 bagian awal mengatakan, jika kamu tetap beriman, mantap, berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Kita telah dibenarkan dan sedang dikuduskan, namun perjalanan iman kita masih panjang dan penuh cabaran. Risiko tersesat sentiasa mengintai. Justru Paulus menasihati agar kita berpegang teguh kepada 3 perkara. Terus beriman dengan ketekunan seperti Petrus yang bersabar menunggu pintu dibuka selepas penjara. Teguh dalam kebenaran yang telah kita pelajari dari firman Tuhan dan tekun tidak pernah berhenti mempercayai dan menantikan harapan Injil yang menghidupkan jiwa kita setiap hari. Seterusnya kita membahas topik rancangan kekal Tuhan. Dari Kolose 1 ayat 25 kita baca, aku sudah dijadikan hamba jemaah menurut amanat Allah yang telah diberikan kepadaku untuk kamu bagi menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya. Rancangan keselamatan Tuhan terletak pada kematian Yesus yang membawa pembenaran dan pengudusan bagi setiap orang percaya. Namun rancangan itu tidak dapat diterima jika tidak diketahui. Kita memerlukan penyampai yang setia. Disinilah urusan Tuhan tersingkap, di mana Paulus dipanggil menjadi pelayan yang menyampaikan kebenaran ini. Walaupun melalui penderitaan dan penawanan, Paulus bersukacita melayani, menulis banyak surat, dan membimbing jemaat. Kita juga dipanggil menjadi sebahagian rancangan ilahi ini, dengan membawa orang lain kepada Kristus. Sukacita sejati muncul ketika kita menyaksikan hidup mereka berubah oleh kasih dan kuasa Tuhan. Topik seterusnya ialah
rahasia Tuhan dinyatakan. Dari Kolose 1 ayat 26 kita baca, yaitu rahasia yang telah tersembunyi daripada segala zaman dan keturunan, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang salehnya. Paulus mendedahkan satu rahasia agung yang dinyatakan sepenuhnya kepada gereja selepas kebangkitan Kristus, yaitu Kristus di dalam kamu, pengharapan kemuliaan. Rahasia ini telah dirancang sebelum dunia tercipta. Sebagiannya diberi pandangan kepada malaikat dan sekilas ditunjuk kepada Adam dan Hawa. Ia diwahyukan kepada para nabi, pertama kali dinyatakan kepada orang Yahudi sebelum terbuka kepada semua manusia. Kini kita hidup dalam pengharapan untuk dimuliakan. Melalui darah penebusan Yesus, orang berdosa dibenarkan, disucikan, dan akhirnya dimuliakan. Misteri indah ini terus menjadi sumber keajaiban dan kajian sepanjang kekekalan. Sekarang kita tiba di topik yang terakhir, yaitu kuasa pada Injil. Kolose 1 ayat 28 kita baca, Kristuslah yang kami ajarkan, kami menasihati dan mengajar setiap orang dengan sepenuh bijaksana supaya dapat kami hadapkan setiap orang dalam keadaan sempurna dalam Yesus Kristus. Paulus menyebarkan Injil dengan menumpukan perhatian pada Kristus yang disalibkan dan berupa inti dari setiap khutbahnya. Setelah orang menerima Yesus, dia menegur, membimbing, dan mengajar mereka agar mencapai kesempurnaan rohani. Dia menjelaskan doktrin dan amalan Kristen, memberi amaran tentang akibat menolak Injil, serta bahaya guru-guru palsu. Tujuannya bukan hanya bagi segelintir, tetapi setiap orang menjadi matang, sempurna, dan tanpa celah. Melalui proses pertumbuhan Kristen, kita semakin memahami kedalaman hukum Tuhan dan kehendaknya, hingga akhirnya diarahkan untuk hidup dalam kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari semua yang disampaikan melalui video ini. Pertama, pendamaian melalui Kristus sebagai dasar harapan. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan diri, tetapi melalui kematian Kristus, orang percaya dibenarkan, dikuduskan, dan diberi harapan kemuliaan. Kedua, keselamatan menuntut ketekunan dalam iman. Walaupun telah dibenarkan, orang percaya mesti terus beriman, teguh dalam kebenaran, dan tekun berpegang pada harapan Injil hingga akhir perjalanan rohani. Dan yang ketiga, Injil sebagai rancangan kekal dan kuasa pematangan. Rancangan Tuhan dinyatakan melalui pemberitaan Injil dengan Kristus sebagai pusatnya untuk membawa setiap orang percaya kepada kedewasaan dan kesempurnaan di dalam Dia. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan di atas. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.